Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 11D. Nama saya Dimas Bagus Pramditya, absen 12. Nama saya Sabita Hawiatul Aqliyah, absen 36. Nama saya Ahmad Bustanur Sudin, saya absen 1. Nama saya Citra Syafunda, absen 10. Nama saya Safira Nisabsari, absen 32. Saya Namira Alifia, absen 28. Jadi di video kali ini kita akan mengulas atau mereview dari salah satu cerpen kumpulan antologi dari karya sastrawan Indonesia yang terkenal, yaitu karya Seno Aji Gumira, ya kan, benar ya? Sudah bilang Aji Dharma. Oh salah. Seno Gumira Aji Dharma. Ya, Seno Gumira Aji Dharma, yaitu judulnya adalah cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Jadi di Sepotong Senja untuk Pacarku ini terdiri dari kumpulan-kumpulan cerpen kan ya. Jadi kalau totalnya tuh yang kita baca tuh ada 16 cerpen yang dibagi jadi 3 trilogi. Trilogi Alina, terus Penselancar Agung, sama trilogi yang terakhir apa namanya? Senja yang terakhir. Senja yang terakhir. Jadi per satu trilogi ada yang 3 cerpen, ada yang 10 cerpen. Jadi Sepotong Senja untuk Pacarku ini kan udah dibuat sama sastrawan terkenal di Indonesia yang tadi Seno Gumira Aji Dharma. Itu dia tuh cerpen ini pertama kali ternyata teman-teman itu diterbitkan pada 9 Februari 1991 tuh sama PT Gramedia Pustaka Utama. Itu terbitnya pertama kali 1991, terus pada akhir tahun berikutnya bakal ada terbitan keduanya lagi tuh yang baru. Sekitar tahun berapa ya? 2014 ya kalau nggak salah deh ya. Terus dari karya-karyanya kan memiliki banyak kumpulan cerpen tuh. Gimana sih teman-teman yang ada yang masih inget gak sih sinopsisnya tuh apa aja tuh? Coba sinopsisnya. Nah, Sepotong Senja untuk Pacarku itu dia itu merupakan antologi atau kumpulan cerpen yang cerita tentang cinta, rindu, dan keindahan melalui simbol senja ini. Jadi senja ini tuh kayak sebuah kata kiasan gitu lah. Nah, setiap cerpen ini ada kayak puzzle gini, jadi kayak menceritakan tentang cerita satu ke cerita lainnya tuh kayak ada saling berkaitan gitu ya. Antara cerita dari satu kayak di trilogi Alina ya, trilogi yang pertama Sukap, terus jawaban Alina, sama yang ketiga Tukang Pos. Itu jadi kayak semacam puzzle gitu ya dari sinopsis karya Seno Aji Dharma. Baik dulu. Nah, cerpen utamanya ini kan yang tentang judul bukunya ini yaitu Sepotong Senja untuk Pacarku ini. Itu merupakan dia ceritanya tuh kayak Sukap ini dia saking terobsesinya dengan senja ini, dia memotong senja, mengambil sepenggal senja itu untuk dikasih ke Alinanya. Tapi yang diharapkan Sukap ini tuh tidak sampai. Jadi jawaban Alina ini tuh ternyata berbeda sama harapannya Sukap. Oh my god, gak menuhin ekspektasi Sukap lah. Udah bisa ditebak ya nih. Genre-genrenya nih genre romantis gitu ya, terus sama romantis fiksi gitu ya. Nggak bisa ditebak sih, kayak susah perasaan yang sulit diungkapin. Itu yang dari trilogi Alina ya. Kalau dari trilogi Penselancar Agung tuh paling suka tuh apa? Ini ya. Hujan Senja. Hujan Senja dan Cinta. Dan Cinta tuh kayak menurut gua tuh paling bagus gak sih, kayak relate dengan hubungan romantis. Iya, masa kini kayak anak-anak muda paling gampang dicerna gitu. Paling gampang dipahami ya. Iya. Kayak hujannya itu melambangkan bukti cinta ya. Bukti cinta laki-laki ke perempuan. Kayak di alur yang pertama tuh dia ngomong ini gak sih, pas hujannya masih deras banget, si ceweknya masih merasa tersayang, masih risih gitu sama cintanya si cowok ya. Terus lalu pas dia hujannya reda malah si ceweknya bertanya-tanya nih, kenapa hujannya bisa reda. Itu kan kayak berkaitan banget ya dengan latar masyarakat percintaan saat ini ya sih. Relate. Kayak kita lagi sayang sama seseorang, tapi seseorangnya itu malah nggak suka sama kita, malah risih. Terus pas kita udah nggak sayang sama dia malah mempertanyakan keberadaan kita. Kan
Anjay. Kayak romantisme banget ya. Itu dari gaya bahasa tuh menurut gue gimana sih? Menarik banget sih. Maksudnya kayak asik juga kalau dibaca tuh jadi terasa. Gaya bahasanya juga puitis. Iya. Biasa. Jadi kita harus mikir yang lebih dalam untuk menafsirkan itu tuh apa, kata hujan itu apa. Oh iya. Jadi setiap di itu kayak ngomong senjanya bisa beda-beda nggak enggak ya? Gitu. Beda-beda masih setiap cerpen ada senja yang kayak melambangkan kesedihan juga dalam satu cinta, ada yang tentang cinta yang berbunga-bunga, banyak arti. Iya, banyak arti. Nah itu kan dari sinopsis atau alur-alur ya. Tapi kan kita harus tahu dong bagaimana biografi dari penulisnya si Seno Gumilar Aji Dharma. Itu gimana Nams? Oke, kita masuk ke siapa sih sebenarnya SGA ini? Iya. Yang biasa kita kenal Seno Gumilar Aji Dharma. Jadi Seno Gumilar Aji Dharma ini emang penulis sastrawan asal Indonesia. Nah, beliau ini lahir di Boston ternyata, Amerika Serikat. Di Boston. Lahirnya di luar Indonesia ya, tapi asli Indonesia. Ya. Jadi dia lahir di Boston tanggal 19 Juni tahun 1958. Tapi dia besarnya di Jogja, Bro. Dia besarnya di Yogyakarta. Jadi numpang lahir doang ya? Numpang lahir. Di Boston. Abis itu kayak beberapa tahun. Nah, ternyata kalau gue cari itu dari SD sampai SMA, dia itu menempuh pendidikan di Jogja. Emang di Jogja. Lah pas lahirannya berarti numpang lahir beneran tuh? Iya. Langsung pindah gitu. Arek Jogja. Iya betul. Arek-arek Jogja. Dia tuh emang SGH ini emang anak dari pasangan Profesor Dr. SSA Sastrowati Jojo sama istrinya. Jawa banget gitu ya. Jadi papanya itu emang guru besar di Fakultas MIPA. Iya, Fakultas MIPA UI, sama istrinya itu MIPA juga UI. dokter spesialis penyakit dalam. Wah, Gitu. Terus jadi udah. dua tokoh besar UI sama MIPA ya, Iya, Fakultasnya MIPA. menghasilkan anak yang Sastrawan. Wow. Terus sekarang dia juga punya istri namanya Ika Susilawati, dan anaknya dikasih nama unik banget, Timur Angin. Apa? Monika? Timur Angin. Wow. Namanya kayak puitis. Gimana ya? Puitis Timur banget. Angin. Bener-bener itu udah nama panjang emang. Iya. Kalau Timur gue jadi inget lagu Timur deh. Lagunya siapa? Dadang. Siapa? Jadi lagu kita nih. Nah, terus lanjut lagi. Nah, terus habis itu akhirnya setelah tamat SMA dia tuh nggak langsung kuliah. Jadi kuliahnya itu tahun 1977. Tiap year gitu dong. Gimana? Iya, jadi kayak sejenak itu. Akhirnya 1977 dia sekarang disebutnya IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dia di situ jurusannya sinematografi. Terus dia juga dan dia sempat jadi wartawan gitu, wartawan bebas. Hanya sekarang itu dia disebutin di sini dia tuh kesibukannya yang membaca, menulis, memotret sama jalan-jalan. Jadi darah seninya dia tuh emang dia pilih sendiri karena dia termotivasi sama seorang namanya Rendra. W.S. Rendra ya? Bukan ya? Gue kayak Puisi pernah ya. denger W.S. Rendra. Iya, itu W.S. Rendra tuh juga nama. pencipta puisi juga gak sih? Iya. Sastrawan Indo. Benar. Inspirasinya. Terus ya pokoknya di tahun 2000 akhirnya dia udah dapat gelar magister Di IKJ atau bukan? dia habis dari IKJ, jadi dia nempuh pendidikan lagi di UI. Ilmu filsafat. Iya. Ilmu filsafat. Oke, gerung kali. Itu dia akhirnya sampai sekarang tuh gelar dia ada doktornya, jadi dokter Seno Gumilar Aji Dharma. Cuman gue baru tahu nih ternyata Menarik, si ternyata. Seno tuh lahirnya bukan di Indo Indo, ya, iya. cuman numpang lahir ya, kata-kata kutip ya, numpang lahir di Boston, Amerika ya. Tapi besarnya di Jogja ya, berarti kedua orang tua itu orang Jogja kali ya? Apa orang Jogja? Pure orang Indonesia ternyata. Gitu. Iya. Namanya nggak Jawa banget gitu ya. Iya. Iya sih. Ini cukup segitu, jadi dah. Kita udah mengenal latar belakang dari penulisnya ya. Bagaimana si penulis tuh ternyata
mungkin dia bawa gitu nggak sih sama budaya luar buat nulis cerpen-cerpennya gitu, bisa jadi kan ya. Soalnya kan dari unsur ekstrinsik cerpen ada juga latar belakang dari penulis ya. Dia lebih milih aliran seni gitu, dia milih jalan ini yang ke seni gitu. Ibu bapaknya seorang dokter Science ya, iya science. benar. Dia lebih Dia mau memilih beda pada sendiri. Iya. Dan sampai sekarang dia tuh mengabdikan diri juga, jadi dia jadi rektor Oh, rektor? IKJ. Iya. Rektor. Dia jadi rektor IKJ sampai dari 2016 sampai 2020 gitu. Terus dia akhirnya jadi dosen tetap di Fakultas Film Televisi IKJ. Oh, Jadi dia lanjutin ya, abis dia dapat ilmu, terus dia kasih ilmu aja. mengalir ya ilmunya, bermanfaat bagi semua orang. Kita udah mengenal nih, kita udah kenal sinopsisnya, identitas, terus biografi dari penulis. Kita sekarang saatnya Sekarang kita kritisi. mengkritisi bagaimana kelebihan sama kelebihan atau keunggulan dari karya Seno Gumilang Aji Dharma, terutama pada cerpen Sepotong Senja untuk Nah, Pacarku. dan kali ini kita pilih cerpen yang tadi Yaza bilang yang mudah dicerna, hujan senja dan juga cinta. Ya, oke. Nah kan kalau kita tahu dari tadi kita udah sebutin nih, dia gaya bahasanya oke banget. Nah itu termasuk ke dalam keunggulan nggak sih? Dia tuh milih kata-kata dan milih gaya bahasanya tuh yang indah, kayak hujan cinta dan apa itu kan? Hujan Dan cinta. Ya, itu. Nah itu kan pemilihan gaya bahasa dari Seno Gumilang Aji Dharma itu kan keren banget. Nah tapi bukan di cerpen itu doang, di keseluruhan cerpen dia juga tuh pakai gaya bahasanya tuh yang indah banget gitu loh. Di setiap cerpen yang dia kasih itu dia menyelipkan bahasa-bahasa yang berat ya. Harus Buat kita. puitis Puitis ya. Iya benar. Buat kita yang nggak anak sastra, kita butuh baca 2 kali. Iya, benar. Benar banget. Bukan sekedar baca doang. Iya betul. Nah berkaitan dengan kita yang harus mikir juga, itu karena dia imajinasi dan khayalannya yang terlalu keren sampai kita tuh sebenarnya ini apa maksudnya, sampai menarik untuk kita baca lagi sampai itu ketertarikan sendiri bagi kita kan untuk cerpen itu, karena dia menciptakan cerpennya itu dengan imajinasi dan khayalan yang indah banget, yang keren banget. Terus juga dia menyelipkan atau mengesampingkan tentang romansa, Sukap dan Alina dan gitu kan. Tapi di lain halnya juga ada, nggak tentang percintaan doang nih, ada juga tentang perjalanan hidup ya, kehidupannya Sukap gitu kan. Itu menarik banget sih untuk dia itu ya, Latar masyarakatnya juga. Jadi apa yang dia sampaikan, genre romantisme itu tidak langsung betul ya, dia ada kayak lika-likunya lah ya, kata kutipnya. Itu bukan sekedar indahnya doang. Iya betul. Ada pengorbanan dari Sukap ya. Betul. Terhadap cewek Alina ya. Kalau dari Dan ngomong-ngomong keunggulan, keuangan. ada kekurangannya juga. Betul. Keuangan si SDA itu ada kurangnya perkembangan karakteristik cerpen ini, lebih berfokus pada pengetahuan dan suasana dibandingkan. Oh iya, jadi kalau di cerpen itu kita lebih fokusnya pada yang digambarin sama si SGA-nya nggak sih, kayak latar tempatnya. Tiba-tiba kalau di cerpen ini lagi di mana, tiba-tiba di mana? Beda lagi. Jadi kita nggak imajinasinya. Rada pusing ya. Kita harus imajinasiin dulu gitu. Paling Belum tentu kayak- pembaca itu langsung menangkap. Iya, belum tentu, nggak semua orang bisa. Oh ini langsung gini ya. Tuh berarti iya. Ya lanjut lagi gimana tuh? Terus karakter seperti paus merah dan rasa kurang mendalam yang mungkin sulit untuk benar-benar terhubung dengan pembaca secara pribadi. Terus ada lagi kan? Ada karena simbolisme begitu menonjol sebagai pembaca. Oh iya, banyak Iya, simbol ya, kiasan-kiasan yang sehingga sebagai pembaca harus mengartikan simbol itu sendiri, diartikan sebagai apa ya, hujannya diartikan apa, senjanya apa. Jadi cinta bisa diartikan banyak ya. Iya benar-benar tergantung orang. Mungkin ini juga ini ya, kurang
apa kurang disampaikan latar belakang tokohnya gitu. Jadi Iya. kita kayak lu mau ngapain sih? Oh iya iya. Dia lakuin ini ya kayak gitu. Kurang rinci gitu ya. Iya benar. Iya. Tiba-tiba tokoh datang terus dia gini-gini ini. Tapi dia kayak gitu ya dia kayak tanpa disampaikan sih tokoh ini tuh gimana gitu latar belakangnya. Gitu. Gimana dari teman-teman kayak ada kelebihan gak sih dari yang selain Sabita sama Eki sama Bukrolan? Ada dari kaliannya ada apa? Iya. Gua paling itu gimana ya? Kalau menurut gua si Seno ini berhasil kayak membuat kita sebagai pembaca baca cerpen tuh nggak harus to the point, apa cerita-cerita cinta itu nggak harus to the point. Tapi digunakan bahasa yang kayak gini gitu, bahasanya puitis gitu. Nah dari situ si Seno membuat pembaca kita harus berpikir 2 kali untuk menggambarkan. Cuman kurangnya itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Langsung cerna. Nggak semua orang punya imajinasi yang liar gitu. Iya betul. Maksudnya, gimana ya kata-katanya? Ini sebenarnya ini indah cuman kayak berat banget. Iya, Karena berat. dia ada dua side dua sudut pandang yang yang Jadi nyambur-nyambur. Iya banget. Itu maksudnya apa ya? Gitu. Gue juga kalau baca tuh nggak bisa kayak dari sekali deh. Terus soalnya cerpennya kan banyak ya, ada 16 ya. Terus dari gaya bahasa yang puitis, iya bahasanya sebenarnya puitis banget, bagus, cinta gitu ya. Cuman buat gua nggak tahu ya buat kalian tuh gimana ngartiin bahasanya. Kalau menurut gua tuh rada berat gitu buat diartikan. Sama. Gitu. Perlu ekstra lah buat nyerna. Jadi itu juga si Seno ini berhasil kayak membuat kita kayak masuk ke dalam, kalau menurut gue ya, kalau masuk ke dalam ceritanya gitu. Iya, kita jadi bayangin juga. Bayangin kita juga bikin gambaran-gambaran Iya, sendiri gitu. iya benar kayak yang gue paling ingat tuh trilogi Alina dah, yang pas dia masuk jadi apa sih tukang pos jadi ini kita angkat kan jadi ikan itu kan imajinasi liar banget gitu ya. Kalau gue kan orangnya suka yang logis aja gitu ya. Tiba-tiba ketemu cerpen yang kayak gini, kaget gue, ini gimana cara bayanginnya gitu, kayak gue ngebayangin ini kayak nggak biasa ya. Ternyata emang caranya baca aja masuk ke imajinasi ya. Iya, ternyata kita emang harus dipaksa mengikuti timeline-nya gitu, nggak bisa mengikuti apa yang kita mau gitu. Walaupun agak nggak masuk akal kayak. Iya, bener dia banget. ngambil sepotong senja. Iya. Kali ini gimana? Orang senja kan kalau masa kita motong matahari kan nggak Iya, lucu. nggak mungkin. Iya, jadi senja ini biasa. Iya benar. Ya. Ada lagi nggak kalian? Kalau menurut gua sih itu ya, dari kelebihan sama kekurangannya si potong senja untuk pacar itu. Kalian paling suka tuh bagian mana? Bagian cerpen. Cerpennya. Senja dan cinta. Iya, sih. sama anak-anak senja tuh. Oh iya. Juga seru kan. Anak-anak senja yang ini apa yang bahas? Yang kalau ngikutin anak-anak senja jadi hilang anak-anak manusianya. Oh, itu kayak- Apa, Bit? Kenapa? Nggak tahu, tapi jadi tuh ceritanya kan ada ibunya tuh semua ibu-ibu tuh nahan anaknya untuk nggak ikutin anak-anak senja sama anak-anak senja, karena kalau ngikutin anak-anak senja itu nanti hilang, kayak nggak ketahuan aja hilangnya kemana. Ceritanya ibunya lagi cerita nggak sih, tapi ibunya itu ke bawah suasana, jadi iya Malah merasakan ya nggak sih? merasakan. Sebenarnya itu dia cuma cerita doang. Ya, kalau didapet situ, gue dapetnya kayak itu kisah apa? Rasa cinta orang tua Iya, ibunya iya, pada iya. anaknya, jadi dia Kekhawatiran khawatiran pada anaknya Dia kayak nggak mau anaknya anaknya hilang. Ternyata ibunya lagi cerita gitu kan di akhir ujung ceritanya endingnya. Itu kan rada ini kaget ya gue bacanya ya. Itu benar-benar kita udah masuk, ini anaknya mau hilang, udah hilang. Tiba-tiba akhir ceritanya ternyata anaknya mencari ibunya buat ngelanjutin ceritanya nggak sih? Emang karya dari SGA nih, terutama Sepotong Senja untuk Pacarku nih, hasil-hasilnya nih keren ya. Saya favorit gue yang trilogi Alina. iya. Itu Kayak kayak Alina sih. suka ngajar Alina banget. Alinanya gila ditolak keras. Iya, benar. Itu kayak karena sangat relate. Alina juga nunggu 10 tahun ya sih? Iya. Delaynya tuh yang lama banget. Ya, bagus. Yang paling berat ya menurut gua pas selancar aku nggak sih? Iya, banyak banget Ada yang berat. 10 cerpen, gimana ya?
Terus latarnya juga pada Konsep ya. konsep ya. Terus ada juga nggak sih yang di Selancar Agung tuh kayak ngomongin sukap tuh sukapnya? Iya. Menurut kalian tuh sukap yang di Alina Yang sama apa enggak? atau beda lagi. Iya. Mana lagi? Itu kan emang lompat-lompat ya timelinenya ya. Cuman dari gaya penulisannya itu keren. Tapi selain di novel ini kayaknya ada juga sih Din, karena SGA ini juga bikin buku Nah, tentang kisah sukap gitu. Jadi dia emang tokoh sukap nih kayaknya ada, nggak tahu ya lanjut. interestnya sendiri tuh buat SD. Iya, punya sukap kayak gitu. Terus juga kok gua tuh kemarin lihat tuh kalau di kita beli bukunya kan tuh kita bacanya ini ya PDF online ya kita. Ternyata ini ada di buku itu kayak sepotong surat gitu, surat surat. Gue penasaran banget gitu. Jadi gue pengen baca. Katanya sih kayak surat dari sukap atau apa ya? Ada laut ya, ada laut. Iya nggak sih? Ada senjanya, ada senja laut. Enggak dong. Salah. Kayak surat cinta dari sukap atau cuman gue penasaran gitu. Surat ini tuh yang merupakan senja bukan sih? Yang senja yang diceritain di cerpen. Bisa jadi. Ada kirimin gitu ya. Mungkin Pak Fajar punya, kita bisa tanya. Ya. Nah kan Pak Fajar punya buku fisiknya ya, berarti kan punya yang 2 lembar surat ketikan sukap buat Alina. Iya, itu nggak diceritain ya. Iya, di online. Jadi mungkin kita bisa merasakan lebih lanjut bagaimana feelingnya, perasaannya. Iya, kita bisa memahami. Kita udah bahas dari identitas, sinopsis, biografi, keunggulan, kekurangan. Sekarang kita bagian terakhir nih. Apakah cerpen ini rekomen buat semua orang? Ya kesimpulannya gimana gitu kan? Jadi kan udah kayak yang tadi kita bilangin ya, kalau misalkan kumpulan cerpen ini tuh punya makna yang dalam, Oh, iya. terus menarik juga. Nah, jadinya kayak dalam antologinya ini juga kayak Seno Gumilang Aji Dharma juga nyelipin pesan moral tuh yang kayak dalam banget. Kayak misalkan tadi kita kan pada banyak yang favorite-nya tuh Hujan, Senja, dan Cinta. Dimana di situ penulis tuh nyampein kalau pesannya tuh kalau cinta nggak selalu mudah, perlu perjuangan, perlu pengorbanan yang besar. Nah, terus di situ juga dijelasin kalau misalkan cinta bisa jadi sumber kebahagiaan serta kesedihan. Jadi karena tadi kita bilang juga kayak gaya bahasanya yang cukup berat, perlu imajinasi lebih gitu. Nah, jadi diharapinnya sih buat para pembaca yang kayak baru-baru nih kayak kita gitu, kita perlu space buat ngimajinasiin, kita perlu diskusi sama orang lain gimana sih sebenarnya kayak cerita ini kalau kita udah mencahin sih kata-kata kiasan itu. Terus juga kayak kita harus ikut masuk ke latar biar kita makin ngerti nih. Oh iya, di sini tuh maksudnya Seno Gumilang tuh ngasih taunya gimana gitu. Nah, terus jadi kayak lebih paham deh apa yang dimaksud sama si penulis. Jadi kayak cerpen ini kayak cocok buat bahan diskus sama teman-teman gitu. Iya, benar. Saling bertukar pikiran. Iya, jadi soalnya kan Sekarang. iya, Biar kita bisa banyak gampang kiasan. analisis. Jadi satu orang kan punya pandangan yang berbeda dengan kiasan itu. Jadi kita bisa mengerucutkan hasilnya ya. Jadi makna kiasan tuh apa? Jadi menurut kalian apakah rekomen? Kalau menurut gue sih cukup rekomen ya. Rekomen Karena seru juga kan bacanya. Iya. Cuma juga lanjutin saja Iya. Nggak bisa kita ke distract gitu kalau mau baca. Kayak butuh effort lebih deh kayak menurut gue deh buat bacanya gitu. Soalnya kan memahami kata-kata cukup susah ya buat gue terutama ya. Ya. Buat yang suka baca sih harus baca karena buat jujur aku yang jarang baca, pas masuk pertama tuh kayak nyampe di tukang pos itu seru banget. Jadi kayak rasanya pengen lanjut lagi gitu. Iya. Sih gitu. That's all. Sekian saja yang dapat kita sampaikan. Sekian saja yang kita bisa ulas dari karya Seno Gumilang Aji Dharma. Tema cerpen apa? Sepotong senja untuk pacarku. Minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau yang kurang, karena ini berdasarkan kami. Subjektif banget ya opini dari kita semua kelompok dua masing-masing. Oke.
Silakan. Cukup sekian ya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, 25 menit coy. Wow, gue ngirimnya gimana?